rokok, bis rokok herbal, karena saya udah pengalaman dari rokok-rokok yang sebelumnya di herbal juga, dan saya udah merasakan betapa betulnya bagus seperti Pak Dede barusan. RO itu repeat ordernya banget sekali Pak kalau rokok Pak. Dan titik jenuhnya itu saya rasa tidak ada Pak. Karena apa? Saya bilang titik jenuh ini hampir tidak ada Pak. Karena saya lihat perkembangan rokok itu dari zaman dulu kita, dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang, dan sampai mungkin ke waktu kapanpun juga, saya pikir tuh rokok itu diminati terus Pak sama perokok atau mungkin kebanyakan di kaum lelaki. Maka saya juga benar berpikiran sama Pak Dede juga. Pertama, rokok itu pangsa pasarnya luas. Kalau misalkan kita sebut itu perokok itu 70 juta itu perokok Pak. Data kalau malam kayak Pak ini kalau disebutkan sama Pak Ilham Nur Hamidi dari data statistiknya itu 70 juta gitu Pak. Maka dari kalau waktu itu saya juga nggak tahu data statistik itu 20 juta itu perokok. Tapi saya bilang ini perokok itu hampir setiap orang, setiap laki itu suatu kebutuhan. Dan kalau misalkan tidak merokok aja, mending tidak makan daripada tidak merokok. Mungkin itu yang pernah disebutkan juga Pak Ilham juga malam, setuju banget. Gitu. Dan saya juga merasakan, karena saya sebagai perokok juga Pak ya. Jadi saya setuju banget sama Pak Dede, pengalamannya bersama dengan saya, di titik jenuhnya mungkin saya waktu itu pernah di produk juga. Titik jenuhnya itu kalau udah ini, dia kan udah berhenti Pak. Tapi kalau di rokok saya bilang, dari senior-senior kita juga, dari rokok-rokok senior kita yang udah menggunakan multi level marketing atau afiliator, makanya sekarang juga masih kebagian kompensasi-kompensasi eh, dari sistem afiliatornya Pak. Makanya itu saya sebut, wah ini bagus juga nih peluang bisnis rokok itu gitu. Samping pertama produknya peluang pasarnya besar. Nah itu Pak, saya juga setuju banget Pak. Mungkin ini pengalaman yang hampir sama dengan saya Pak Ede. Dan mungkin juga eh, pengalaman juga mungkin bisa dirasakan oleh peserta Zoom meeting kita di sini Pak. Mungkin ada pengalaman-pengalaman atau mau sharing lagi gimana Pak? Silakan Pak, pada waktu lagi Pak. Pak Ustadz, Jo, coba Pak halo. Jo, Pak Jo komentarnya Pak Jo. Kita tunggu. Oh iya siap Pak Jo, itu mungkin ada testimoni Pak Jo atau sharing-sharing Pak Jo. Saya sering lihat Terima kasih. video ininya Pak Jo, Ya, selamat sedikit malam sharing Pak. kita. Selamat malam Kang Dede. Pak, Pak Yohana, selamat malam semua. Selamat malam Iya, Pak. Pak. Jadi ya pengalaman saya Pak untuk produk ini eh, luar biasa. Ini baru pertama kali ya saya kenal namanya rokok herbal dan satu-satunya yang saya kenal itu baru pertama kali saya kenal rokok herbal itu dari rokok mancis ini Pak. Ya. Jadi awal mula saya tertarik dengan rokok herbal ini karena manfaatnya untuk kesehatan. Dan itu yang membuat saya itu tertarik untuk mau berbisnis bersama PT CGM ini, Pak. Jadi ketika produk saya tiba di Ambon ini, awal mulanya itu saya langsung ini, Pak, buat tester, Pak. Ah, dan luar biasanya pertama itu ada pasien saya itu, ini kebetulan saya orang kesehatan juga, Pak. Jadi ada pasien saya, dia itu asma, Pak. Dia itu asma. Dia sesak napas juga. Dia udah pulang balik rumah sakit ya. Nah, waktu itu saya konsultasi sama kakak laki-lakinya ya untuk konsumsi rokok mancis ini, kretek mancis ini. Nah, puji Tuhan dia konsumsi 3 batang, Pak, 3 batang rokok ya. Jadi dia rasa sesak napasnya berkurang, pernapasannya plong dan itu luar biasa Pak. Itu baru saya lihat dengan mata saya itu Pak. Nah, kemudian ada apa namanya ada eh, tetangga saya juga Pak. Tetangga saya itu beliau itu ini Pak. Kalau isap rokok minum rokok
konvensional itu biasanya lambungnya kembung, Pak. Biasanya lambung langsung kembung. Nah, tapi waktu awal dia konsumsi rokok mancis ini, waktu ditawar rokok mancis ini, efeknya pertama, Pak, efeknya pertama itu dia diare. Ya, dia diare beberapa kali, kemudian setelah itu apa namanya? Dia konsumsi lagi, lambungnya tidak kembung lagi. Jadi memang itu efek diare itu efek dari detoks, detoksifikasi. Karena manfaat rokok ini kan salah satunya detoks, Pak. Jadi kalau memang ada yang gangguan lambung pasti pasti ada reaksi seperti itu. Itu. Dan waktu dia merokok lagi itu kan tidak ada masalah lambung juga. Jadi sering ya dia konsumsi rokoknya. Sama pula ada sama kakaknya, kakak laki-lakinya, Pak. Kakak laki-lakinya itu batuk batuk ya, sakit batuk itu lama, udah batuknya udah lama, Pak. Batuk udah lama, dan beliau itu tentara tapi tidak pernah merokok, tidak pernah merokok, namun karena dengar rokok mancis ini, beliau konsumsi satu batang, malam itu konsumsi satu batang. Jadi sementara lagi ini, Pak, lagi batuk, sementara lagi batuk, tapi disuruh konsumsi apa, rokok mancis satu batang. Saat itu juga, Pak, setelah itu batuknya itu reda. Akhirnya dicari terus itu rokoknya, Pak. Jadi rokok mancis itu luar biasa mantap, Pak. Ya, jadi kita tetap tebarkan pesona romantisnya, Pak. Oke, sekian dari saya, Pak. Salam. Lemon. Terima kasih Pak Jo atas Ya. testimoninya. Oh ya, satu lagi, Pak, satu lagi. Kemarin Ya. Kemarin itu saya mungkin ada share di grup itu, saya sosialisasi, Pak, di sosialisasi produknya itu di samping asrama tentara. Kebetulan itu ada istilahnya pecandu lah, dia orangnya pecandu rokok lah seperti itu, Pak. Dia itu pecandu rokok, tetapi dulunya itu sakitnya itu dia punya persoalan, masalahnya sakit itu di lambung, Pak. Jadi ternyata dia sebelum tahu kandungannya itu, saya ceritakan tentang kandungan dari rokok mancis ini. Waktu saya tawarkan rokok ini sama dia, dia langsung bisa rasa bahwa, pulaga. Iya. Karena memang ternyata sering kalau dia sakit lambung, dia konsumsinya kapulaga hitam itu. Jadi dia bilang, kayaknya rokoknya ada kapulaga. Dia bilang, iya benar, betul. Kandungan rokok ini ada kapulaga. Jadi mantap, Pak, dia tertarik sama sekali. Luar biasa. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Terima Sukses. kasih Pak Jo atas testimoninya, tebar pesona terus di ini ya Pak, rokoknya Pak. Sukses terus Pak Jo, sukses terus. Lanjutkan. Sukses. Mungkin masih ada Nah, waktu ini Pak ada lagi, yang maaf. mau sharingkan. Ada stokis dari Sumatera Utara, Pak Agus, silahkan kasih komentarnya, Pak Agus. Masukan-masukan, Pak Agus, silahkan. Halo, selamat malam Pak Agus. Kalau misalkan bisa ada yang perlu di-sharingkan, silakan Pak. Kita di sini buka sharing Pak. Halo, selamat malam. Pak Mungkin Agus. ini peserta yang lain. Pak Ambo, gimana Pak Ambo mau ini Pak? Mau bikin testimoni Pak Ambo nih. Saya ini sering melihat ini testimoni Pak Ambo, aduh mantep banget nih. Pak Ambo, Pak Ambo. Halo Pak Ambo. Halo, selamat malam Pak Ambo. Ini Pak, ada master leader kita, Pak Khairul juga. Coba Pak Khairul, kasih support member-member di bawah Pak Khairul. Coba Pak Khairul. Halo Pak Khairul. Beliau master leader Pak, Pak Khairul. Atau mungkin dari peserta Zoom meeting yang lain Pak. Boleh Pak Khairul, silakan. Sharingkan. Silakan Pak. Atau mau testimoni silakan. Silakan Pak Ustadz.